Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Canon. Meski berasal dari keluarga miskin, dia memiliki penampilan tampan, muda, dan penuh potensi. Dia adalah seorang pemuda baik hati yang selalu siap membantu orang lain dan mendapat penghargaan tinggi dari atasannya. Atasannya tidak hanya secara khusus mempromosikannya menjadi wakil direktur utama, tapi juga mengundangnya ke pesta ulang tahun pribadi. Canon datang sebelum pesta dimulai. Saat dia melangkah masuk ke tempat acara, dia mendengar alunan piano yang indah. Karena itu, dia mengikuti suara tersebut, sebuah panggilan dari cinta pada pandangan pertama. Gadis yang memainkan piano membuatnya terpukau. Keduanya sepakat untuk bertemu lagi di pesta nanti. Sejak pesta dimulai, Canon terus mencari gadis itu. Dia merasa kesepian karena tak bisa menemukan sosoknya. Tak disangka gadis itu muncul dengan gaun yang anggun dan mempesona. Ternyata dia adalah putri dari sang atasan. Melihat gadis itu perlahan mendekatinya, Canon sedikit gugup. Dia mendengar bahwa atasan memintanya untuk mengajak gadis itu berdansa. Meskipun agak malu, Canon tetap menyetujui dan mengajak gadis itu ke tengah lantai dansa. Saat musik mulai dimainkan, dia hanya berdiri diam, tak berani bergerak. Gadis itu bertanya kenapa dia tidak berdansa, dan Canon dengan gugup menjawab bahwa dia tidak tahu caranya berdansa. Gadis itu bernama Antika, mendorongnya mengikuti gerakannya. Langkah-langkah canggung Canon membuatnya beberapa kali menginjak kaki Antika, tapi Antika tak mempermasalahkannya dan dengan sabar mengajarinya. Di sisi lain, Atibet sedang berdiri bersama Pairat, memperhatikan Antika berdansa dengan Canon. Atibet terlihat tidak senang, lalu melangkah masuk dan memotong pembicaraan keduanya, menarik Antika menjauh dari Canon. Canon duduk sendirian di sudut, dan sialnya dia menjadi sasaran ejekan Pairat yang sedang mabuk. Tidak ingin terlibat dalam masalah, Canon diam dan pergi. Dia duduk di tepi kolam renang, merenung. Tak disangka Antika datang menghampirinya. Mereka mengobrol, dan saat hendak berpisah, gelang milik Antika terjatuh ke dalam kolam. Canon tahu bahwa gelang itu adalah peninggalan dari ibu Antika. Tanpa ragu, dia langsung melompat ke dalam kolam dan mencarinya. Setelah beberapa saat, dia berhasil menemukan gelang itu dan mengembalikannya pada Antika. Pada saat itu, Antika benar-benar terpesona oleh Canon. Setelah pulang ke rumah, Canon masih mengingat-ingat langkah dansa mereka. Sementara Antika juga mengingat pertemuan pertama mereka. Atasan Canon telah mengatur agar dia menemani Antika membeli mobil, tapi butuh waktu seminggu untuk mendapatkannya. Kemudian Antika ingin membeli gaun baru. Maka Canon membawanya pergi, lalu membuat janji makan malam bersama teman masa kecilnya, Dao. Saat mereka tiba di pusat perbelanjaan, Canon melihat sebuah gaun yang jatuh. Ketika melihat harganya, dia terkejut. Harganya setara dengan gajinya selama sebulan. Dia tak mengerti kenapa harga gaun di toko bisa jauh lebih mahal dibandingkan dengan di pasar. Melihat Antika yang kecil dan cantik, dia kembali terpikat oleh pesonanya. Tiba-tiba, rambut Antika tersangkut pada resleting. Canon buru-buru maju untuk membantu melepaskannya. Mereka pun saling berhadapan. Suasananya canggung tapi romantis. Canon dengan hati-hati membawa barang belanjaan Antika. Namun, Antika tak ingin dia menjadi seperti pembantunya. Dia berharap mereka bisa berjalan bersama sebagai teman, berbagi kebahagiaan. Setelah mendengar itu, Antika mengundangnya makan malam sebagai tanda terima kasih. Saat makan, tanpa sengaja Canon memercikkan air jeruk ke mata Antika, dan dia langsung menyeka mata gadis itu. Sekali lagi Antika tersentuh oleh perhatian Canon. Antika mengikuti rapat perusahaan untuk pertama kalinya. Di sana Atibet terus-menerus menjelekkan Canon dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Tapi Antika tetap mengagumi bakat Canon. Setelah rapat, Antika pergi ke gudang untuk memeriksa pembukuan perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Secara kebetulan, dia menemukan ada masalah dalam catatan barang. Dia segera menelepon Canon dan memintanya datang ke kantor. Dia memberitahu Canon bahwa ada masalah dalam data barang perusahaan selama 2 tahun terakhir. Ternyata seseorang telah membuat akun palsu untuk mencuri uang perusahaan.
Canon berusaha menenangkan Antika dan berjanji akan membantunya mengungkap kebenaran. Mendengar itu, Antika benar-benar terharu. Mereka pergi ke pabrik untuk memeriksa persediaan. Dari akuntan perusahaan diketahui bahwa produksi meningkat drastis belakangan ini, tapi kualitas produk justru menurun. Hal itu terasa mencurigakan, sehingga Canon memutuskan untuk menyelidikinya secara diam-diam. Namun, pembicaraan mereka secara tidak sengaja terdengar oleh anak buah Atibet. Dia dan kelompoknya berencana melakukan sesuatu. Sementara itu, Dao melihat Canon tersenyum dan bercakap dengan wanita lain, lalu menjadi cemburu. Tiba-tiba, dia mendorong kereta belanja ke arah Canon dan Antika. Untungnya, Canon segera memeluk Antika dan menyelamatkannya. Setelah membantu Antika berdiri, Canon bertanya siapa yang mendorong kereta itu. Mengetahui bahwa Dao yang melakukannya, dia bukan hanya memberinya pelajaran, tapi juga meminta maaf kepada Antika. Dao yang melihat Canon begitu melindungi wanita lain menjadi patah hati dan bersembunyi di sudut gudang. Di sana, tanpa sengaja dia mendengar sekelompok pencuri sedang berencana menjebak Canon. Dao segera menemui Canon dan memberitahunya tentang apa yang dia dengar. Dia dengan suara pelan menceritakan semuanya. Tindakan mereka yang akrab itu kebetulan terlihat oleh Antika. Ketika melihat keduanya pergi bersama, Antika langsung bertanya pada petugas keamanan tentang hubungan mereka. Setelah mendengar dari petugas keamanan bahwa Canon dan Dao dulu sempat memiliki hubungan asmara, Antika merasa marah dan khawatir. Awalnya, ia tidak berniat menanyakan langsung kepada Canon tentang hubungan mereka. Namun, karena tidak bisa menemukan Canon dimanapun, Antika akhirnya menelepon dan mengundangnya untuk makan siang. Canon dengan senang hati menerima undangan tersebut. Saat mereka berjalan bersama, tiba-tiba mereka melihat beberapa pekerja yang tampak mencurigakan diam-diam mengikuti mereka. Tanpa sengaja, mereka mendengar bahwa hari itu ada rapat dengan bos. Jadi Canon memutuskan untuk mengikutinya. Ia menunggu lama, tetapi bos tidak juga muncul. Tiba-tiba ia teringat tentang janji makan siangnya dengan Antika, dan ia pun segera bergegas ke restoran. Namun, Antika sudah tidak ada di sana. Ia buru-buru kembali ke kantor untuk memberikan penjelasan kepada Antika. Meskipun sudah menjelaskan dengan segala cara, Antika tetap tidak mau mendengarkan. Saat Antika sedang marah, Canon tetap bersikeras ingin menjelaskan sampai akhirnya bos memanggilnya. Ternyata bos juga telah mengetahui bahwa ada hal mencurigakan dalam perusahaan. Mereka berdua kemudian merencanakan strategi untuk menangkap para pencuri dalam satu penyergapan. Tanpa diduga, Antika malah masuk ke gudang seorang diri. Ketika tiba di sana, hari sudah malam. Tetapi masih ada beberapa pekerja yang sedang memindahkan barang. Antika bertanya-tanya mengapa mereka masih bekerja selarut ini. Beberapa pencuri yang sedang mencuri barang langsung panik ketika melihat Antika. Mereka segera bersembunyi dalam bayangan. Seorang teknisi bernama Pairat memukul Antika hingga pingsan saat ia hendak menelepon untuk melaporkan kejadian tersebut. Untuk menjaga rahasia mereka tetap tersembunyi, para pencuri memutuskan untuk membakar gudang dan membunuh Antika di dalamnya. Api mulai menyala, semakin lama semakin besar, mengundang perhatian banyak orang. Canon dan bosnya pun tiba di lokasi. Mengetahui bahwa Antika masih berada di dalam gudang, Canon panik dan mengabaikan semua peringatan, langsung berlari masuk ke dalam api. Ia berteriak memanggil nama Antika. Antika yang mulai siuman mendengar teriakannya dan langsung membalas dengan suara lemah. Canon mengikuti arah suara itu hingga berhasil menemukan Antika dan langsung memeluknya erat. Setelah memastikan bahwa Antika tidak terluka, Canon segera berusaha membawanya keluar. Namun, mereka mendapati pintu keluar terhalang. Canon pun menghantam pintu itu dengan sekuat tenaga. Tak disangka, sebuah balok besar di atas atap roboh dan hampir menimpa Antika. Tanpa ragu, Canon segera menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Antika. Ia menahan rasa sakit luar biasa karena balok kayu menghantam tubuhnya, tetapi tetap membawa Antika keluar hingga memastikan ia benar-benar aman. Setelah itu, Canon langsung jatuh pingsan.
Canon segera dilarikan ke rumah sakit karena luka-lukanya cukup parah dan langsung dimasukkan ke ruang operasi. Semua orang menunggu dengan cemas di luar ruang operasi sampai akhirnya dokter keluar dan mengatakan bahwa ia sudah melewati masa kritis. Semua orang lega mendengarnya. Ketika Canon sadar, ia sangat bahagia melihat Antika berada di sampingnya. Antika sangat berterima kasih karena Canon telah mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkannya. Canon berkata, "Aku rela mati demi kamu." Sejak saat itu mereka menyadari bahwa satu sama lain adalah orang paling penting dalam hidup masing-masing. Setelah Canon keluar dari rumah sakit, ia ditugaskan untuk menghadiri sebuah seminar. Dalam rapat tersebut, komentar-komentar cemerlang dari Canon mendapat pujian dari semua peserta. Bosnya kemudian bertanya, "Apakah kamu mencintai anak perempuanku?" Namun, Canon tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada Antika. Ia merasa bahwa dirinya tidak sepadan, seperti katak yang ingin meminang angsa. Bosnya berkata bahwa itu bukan hal yang penting dan memintanya untuk mempertimbangkan soal pernikahan mereka. Canon kemudian memikirkan kata-kata itu saat pergi ke pantai dan bertemu Antika. Mereka berdua naik perahu bersama. Ketika sedang berbicara, cuaca tiba-tiba memburuk. Badai datang dan mereka berdua buru-buru menuju sebuah pulau terpencil untuk berlindung. Mereka bersembunyi di sebuah gua di pulau tanpa nama itu. Hujan deras membuat pakaian mereka basah kuyup. Suara petir yang menggelegar membuat Antika ketakutan. Canon langsung melepaskan jaketnya, memeras airnya, lalu menyelimuti Antika. Antika sangat tersentuh melihatnya. Saat melihat pakaian Canon yang juga basah, ia khawatir Canon bisa sakit dan menyuruhnya untuk memeras pakaiannya juga. Canon segera melakukannya dan mengenakan kembali pakaiannya yang setengah kering, lalu berkata bahwa ia baik-baik saja. Ketika Antika kembali mendekat, terdengar lagi suara petir. Melihat Antika ketakutan, Canon menutup telinga Antika dengan kedua tangannya, memandangnya dengan penuh kasih. Antika tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Apa yang kamu katakan kepada ayahku soal pernikahan kita? Apa pendapatmu tentang itu?" Canon menjawab jujur bahwa ia merasa tidak pantas untuk Antika. Antika mengatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa menghalangi dirinya. Canon penasaran, "Kalau begitu, apa yang bisa menghalangimu?" Antika menjawab, "Cinta adalah hal yang paling penting. Jika aku menikah dan hidup bersama seseorang, dia harus mencintaiku." Canon sangat terharu setelah mendengar itu, tetapi ia tetap takut tidak bisa memberi kehidupan yang layak bagi Antika. Namun Antika meyakinkan bahwa ia tidak takut hidup kaya atau miskin. Yang penting, Canon selalu ada di sisinya. Akhirnya, Canon memberanikan diri untuk berkata, "Aku mencintaimu," dan berjanji, "Kamu telah mengajarkanku banyak hal. Aku akan menjaga dan membahagiakanmu seumur hidup." Kedua hati yang saling mencintai akhirnya bersatu. Mereka baru keluar dari gua setelah hujan benar-benar berhenti. Setelah kembali ke rumah, Antika mengetahui bahwa ayahnya tiba-tiba pingsan, membuatnya sangat khawatir. Karena itu, mereka berdua pergi ke kuil untuk berdoa demi kesembuhan sang ayah. Mereka juga iseng meramal tentang cinta, dan tak menyangka bahwa hasil undian mereka ternyata sama persis. Setelah melihat isi kertas ramalan, hasilnya menunjukkan bahwa mereka akan menghadapi bencana dan mungkin akan terpaksa berpisah. Antika tampak cemas setelah membaca ramalan itu, namun Canon tetap menenangkannya dan berkata bahwa tidak akan ada hal buruk yang terjadi karena dia akan selalu berada di sisinya. Namun, ramalan itu ternyata mulai menjadi kenyataan. Untuk pertama kalinya, Canon mengajak Antika bertemu dengan orang tuanya. Tak disangka Antika malah diganggu oleh Dao, mantan kekasih masa kecil Canon, yang berusaha mengacaukan keadaan. Dao sengaja memanggil ibu Canon dan kemudian merasa tidak puas melihat Antika yang canggung saat memasak. Dao merebut pisau dari tangan Antika untuk menunjukkan keahliannya dalam memasak dan mengajari Antika cara mengolah telur. Saat Antika menambahkan garam dan kecap ikan, Dao malah menambahkan lebih banyak lagi, lalu pura-pura memuji masakan itu enak sekali, hanya untuk menyindir Antika sedikit demi sedikit. Menghadapi semua kesulitan yang ditimbulkan Dao, Antika diam-diam menahan diri.
Namun akhirnya ia tak mampu lagi menahan amarah, dan keduanya pun mulai bertengkar. Pada saat itu Canon masuk ke dapur dan memuji aroma masakan Antika. Tapi Dao menyela dan tidak senang ketika mendengar Canon memuji Antika. Dia mengejek Canon, mengatakan bahwa dia terlalu membesar-besarkan masakan Antika dan bahwa aroma masakan itu tidak mungkin semerbak seperti itu. Setelah itu Dao langsung lari keluar. Melihat hal itu, Canon mengejarnya keluar untuk menenangkannya dan mengatakan bahwa dia mencintai Antika. Tapi di dalam hatinya, Dao tetap adalah keluarganya. Canon ingin mencintai Antika tanpa melukai Dao. Dao pun untuk sementara waktu mengalah. Saat Canon mengantar Antika pulang, malam sudah larut. Melihat Antika tertidur lelap, ia tidak tega membangunkannya dan hanya diam-diam mengamatinya. Ketika Antika bangun dan melihat Canon yang penuh perhatian di hadapannya, ia merasa sangat tersentuh. Keduanya saling berciuman dengan penuh kasih sayang dan enggan untuk berpisah. Mereka terhanyut dalam kelembutan itu tanpa menyadari bahwa ramalan yang suram perlahan mulai menjadi kenyataan. Tiba-tiba polisi datang dan memberitahu sang ayah bahwa mereka telah menangkap sebuah kapal ilegal yang menyelundupkan barang. Barang-barang selundupan itu ternyata berasal dari pabrik sang ayah. Dalam penyelidikan, Dewan Direksi memutuskan untuk mengangkat Canon sebagai Direktur Eksekutif Senior. Namun, Canon tidak menyadari bahwa keputusan ini akan membawa petaka bagi dirinya. Atebet merasa iri pada Canon, karena selain dipercaya oleh ayah Antika, dia juga akan menikahi putrinya. Diam-diam, Atebet mencuri dokumen rahasia perusahaan dan berencana menimpakan semua kesalahan pada Canon. Apakah rencananya akan berhasil? Canon yang bahagia datang untuk menjemput pengantin. Tak menyangka bahwa saat ia akan menyematkan cincin pada mempelai wanita, polisi menerobos masuk dan menangkap Canon serta ayah Antika. Ternyata sebelumnya Atebet telah mengadakan pertemuan dan meminta tanda tangan ayah Antika, lalu menipu Canon agar menandatangani kontrak penyelundupan. Kemudian Atebet melapor ke kantor polisi. Polisi menggerebek rumah ayah Antika dan menangkap mereka berdua. Setelah tiba di kantor polisi, mereka menunjukkan kontrak penyelundupan yang ditandatangani oleh Canon. Canon tidak ingat pernah menandatangani kontrak tersebut. Namun, pihak kepolisian membandingkan catatan dan membuktikan bahwa tanda tangan ayah Antika di kontrak itu dipalsukan, sehingga sang ayah dibebaskan. Tapi tanda tangan Canon terbukti asli, dan polisi menetapkan dia sebagai tersangka dan menahan berkas perkaranya. Sesuai prosedur, ia pun harus dibawa ke pengadilan. Karena bukti dari pihak lawan tidak cukup kuat, Canon dibebaskan dengan jaminan. Namun, Atebet mengetahui bahwa Canon belum dipenjara, maka ia bersekongkol dengan bawahannya untuk menggelar sidang keesokan harinya. Mereka menyiapkan saksi palsu dan kesaksian yang sudah diatur sebelumnya agar tidak ada kesalahan, dengan tujuan memastikan bahwa Canon akan dipenjara. Para saksi pun hadir keesokan harinya dan bersaksi sesuai dengan skenario yang mereka siapkan malam sebelumnya. Mereka semua sepakat menunjuk Canon sebagai pelaku utama penyelundupan barang. Yang mengejutkan, bahkan pengacara Canon sendiri menyatakan bahwa kliennya bersalah. Rupanya pengacara itu telah disuap dan semuanya adalah bagian dari rencana Atebet. Setelah bagian pembelaan disampaikan oleh pengacara lawan, bahkan sang ayah yang selama ini mempercayai Canon pun mulai meragukannya. Bukti terkuat adalah sebuah pena milik Canon. Pena yang sebenarnya diberikan oleh Antika dan selalu dibawanya. Tanda tangan di kontrak penyelundupan terbukti ditulis dengan pena tersebut karena jenis tintanya sama. Dengan semua bukti dan kesaksian yang memberatkan, Canon tak bisa berkata apa-apa. Apakah dia benar-benar akan divonis bersalah? Namun, tiba-tiba seorang pria berdiri dan berkata, "Yang mulia, saya ingin memberikan pernyataan pembelaan." Semua orang di ruang sidang tampak terkejut setelah mendengar hal itu. Pria itu perlahan berdiri dan berkata bahwa dia ingin mengakui kesalahan. Tak lama sebelumnya, Canon sebenarnya sempat mengajak Antika makan malam. Saat melihat wajah Antika yang murung, ia merenung dan merasa bersalah, berpikir bahwa semua ini adalah kesalahannya. Melihat wanita yang begitu disayanginya masih mau makan makanan kaki lima bersamanya, ia merasa sangat menyesal.
Setelah mengantar Antika pulang, Canon berusaha menenangkan dirinya dan mencoba tetap berpikiran positif. Tapi wajah Antika berubah setelah menerima sebuah telepon mendadak, dan Canon merasa pasti telah terjadi sesuatu yang serius. Setelah Canon bertanya pada Antika, gadis itu menjawab dengan tenang bahwa semuanya baik-baik saja dan memintanya untuk tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, Antika justru menghibur dan menenangkan hati Canon, berkata bahwa mereka harus menghadapi kesulitan ini bersama. Canon sangat terharu dan berjanji pada Antika. Setelah itu, Antika pun pulang ke rumah dengan perasaan yang lebih tenang. Canon berniat pergi, tetapi saat melihat Antika ternyata meninggalkan sesuatu, ia pun masuk ke dalam. Begitu masuk, ia langsung mendengar suara pertengkaran. Ternyata Atibet sedang memarahi Antika, menyalahkannya karena menurutnya Canon meremehkan aset perusahaan dan bisa menyebabkan kebangkrutan. Namun, Antika tetap percaya bahwa itu bukan kesalahan Canon. Mendengar hal itu, Atibet menjadi semakin marah dan terus menuduh Canon. Sebelum pergi, Atibet memperingatkan Antika bahwa suatu hari nanti dia akan kehilangan segalanya karena pria ini, cinta dan harta akan hancur lebur. Kata-katanya menorehkan luka di hati Antika. Canon teringat apa yang pernah dikatakan pengacaranya, bahwa jika ia tidak mau bertanggung jawab penuh, maka kemungkinan besar sang pemilik perusahaan dan Antika akan terseret menderita bersamanya. Melihat orang-orang terdekatnya rela mengorbankan segalanya demi dirinya, Canon diam-diam membuat keputusan besar. Keesokan harinya, Canon mengakui semua kesalahan di pengadilan dan menyatakan bahwa itu semua adalah perbuatannya sendiri, perusahaan sama sekali tidak terlibat. Dari sudut pandang hukum, pengakuan sukarela dan sikap kooperatifnya membuat hakim memberikan hukuman ringan. Canon dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Semua orang yang menyaksikan Canon dibawa pergi menangis dengan hati yang pilu. Antika, wanita yang dicintainya, datang menjenguk, tetapi Canon menolak untuk menemuinya. Antika terkejut saat mendengar kalimat pertama dari mulut Canon. "Tolong lupakan aku, jangan datang menemuiku lagi." Petugas penjara kemudian membawa Canon pergi. Ia ditempatkan di sebuah ruangan yang sebagian besar dihuni oleh tahanan lansia dan bertemu dengan banyak teman baru. Namun, suasana asing dan kotor di sekelilingnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Malam itu, meski semua orang tertidur, Canon masih terjaga. Duduk diam di tepi jendela, menatap langit malam melalui jeruji besi, memikirkan Antika. Di sisi lain, Antika pun tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang pada Canon. Keesokan paginya, Canon dan tahanan lainnya sedang melakukan senam pagi. Seorang preman mendekat dan mulai menindas teman sekamar Canon, bahkan menendangnya hingga jatuh. Saat petugas penjara membunyikan peluit, semua orang kembali ke posisi semula seolah tidak terjadi apa-apa. Saat sedang bekerja, temannya memperingatkan bahwa kelompok tersebut sangat berbahaya dan menyarankan agar Canon menjauh dari mereka. Tak lama kemudian ada yang datang menjenguk Canon. Ternyata itu adalah Antika. Canon sangat terkejut melihatnya. Antika begitu senang bisa bertemu Canon, namun ia tak menyangka bahwa Canon akan kembali memintanya untuk tidak datang lagi. Antika berkata bahwa ia tidak bisa melakukan itu karena ia ingin terus bertemu seperti sekarang. Tapi Canon bersikap sangat keras dan terus memaksa Antika untuk menyerah, bahkan sengaja menyakiti hatinya. Ia memarahi Antika, menyuruhnya untuk tidak pernah datang lagi, bahkan berkata bahwa ia tidak akan pernah ingin melihat Antika lagi. Antika menangis terseduh sebelum pergi, dan air mata pun menggenang di mata Canon. Antika mengira bahwa cintanya sudah berakhir. Dua insan yang saling mencintai akhirnya terpaksa berpisah. Saat waktu makan tiba, kelompok preman itu kembali muncul dan mulai mengganggu teman Canon. Canon melihat kawannya diintimidasi namun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia melihat beberapa dari mereka sedang melakukan aktivitas mencurigakan dan mengira mereka sedang berdagang narkoba. Maitui, teman sekamar mereka, spontan melapor pada petugas tanpa menyadari bahwa mereka hanya berdagang rokok. Akibatnya, penjaga penjara datang dan memperingatkan kelompok preman itu. Tapi justru kali ini, Canon menanggung akibatnya.
ia dianggap sebagai dalang dan menjadi target balas dendam. Beberapa preman mulai menyerang Canon, mempertanyakan apakah ia bersama temannya yang dulu ditendang. Canon dikeroyok oleh dua anak buah preman itu, dan pemimpinnya memukul wajah Canon hingga berdarah. Canon hanya bisa pasrah. Saat mereka sedang makan, sekelompok preman kembali datang tanpa mengindahkan keberadaan penjaga penjara, menculik teman Canon dan memaksanya meminum segelas air cabe. Canon hanya bisa menyaksikan temannya diintimidasi tanpa bisa berbuat apa-apa. Antika datang ke penjara lagi, tapi diberitahu bahwa Canon sedang sakit. Ia sangat khawatir, lalu menulis surat untuk Canon. Surat itu kemudian diberikan dokter kepada Canon. Dalam suratnya, Antika menulis bahwa ia akan selalu mencintai Canon dan yakin bahwa Canon telah dijebak. Ia akan tetap menunggu Canon, berapa lama pun diperlukan. Membaca surat itu, hati Canon terasa pilu dan dipenuhi perasaan bersalah. Setelah keluar dari rumah sakit penjara, teman Canon memberitahunya bahwa demi membalas dendam atas perlakuan terhadap Canon, ia telah menyelundupkan barang terlarang ke kantong kelompok preman, menyebabkan mereka ditangkap. Ia meminta Canon untuk menjadikan hal itu sebagai alasan untuk membalas dendam. Namun, Canon tidak mau melakukan itu karena merasa semua ini bukan urusan mereka. Karena sikap itu, rencana mereka gagal. Kejadian ini kebetulan disaksikan oleh pemimpin geng preman itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa berterima kasih pada Canon. Ia kemudian mengingatkan Canon agar berhati-hati, dan keduanya bermain bola basket bersama dengan gembira. Namun, beberapa tahanan lain yang tidak suka melihat mereka akur, mulai menyusun rencana balas dendam yang kejam. Salah satu dari mereka menyelinap keluar saat malam tiba, dan melihat pemimpin geng sendirian. Ia mengambil pisau kayu, tersenyum licik, dan diam-diam mengikutinya dari belakang. Namun, sebelum serangan mematikan itu berhasil dilancarkan, pemimpin geng berhasil menghindar dan mendorong penyerangnya. Pisau terlepas dan darah langsung mengalir. Melihat kesempatan, si penyerang kembali menyerang dan mendorong kepala sang pemimpin geng ke dalam air. Tepat saat Canon mendengar suara itu dan melihat si preman hampir mati, dia langsung melompat dan menyelamatkannya. Tapi pria itu tetap tak menyerah, semakin keras mencekik si preman. Tak lama kemudian, penjaga datang dan menangkap mereka. Si preman selamat dan berterima kasih pada Canon, sementara si pelaku dihukum sesuai perbuatannya. Setelah peristiwa itu, Canon dan si preman menjadi teman baik. Hari-hari berlalu dengan cepat hingga tibalah hari kunjungan penjara, hari di mana kerabat dapat mengunjungi para tahanan. Canon sangat senang bisa melihat keluarganya dari kejauhan. Setelah menanyakan kabar keluarga, dia tak bisa menahan diri untuk bertanya pada Dao tentang kondisi Antika. Dao hanya menjawab singkat bahwa Antika baik-baik saja. Malam pun tiba, Antika duduk di tepi jendela memikirkan Canon. Dan Canon juga tidak bisa tidur karena terus merindukan Antika. Hari itu, beberapa narapidana berperilaku baik diizinkan bekerja di luar, dan Canon termasuk di antaranya. Saat pintu dibuka, dia naik ke mobil dengan semangat. Dia tidak menyangka akan melihat Antika saat itu. Di jalan, dia tak sengaja menoleh dan melihat Antika sedang berjalan bersama seseorang. Canon terkejut dan sedih, segera menunduk dan berpikir untuk menghindar. Tapi Antika melihat seseorang yang mirip Canon dan berjalan mendekat untuk memastikan. Canon tidak ingin Antika melihatnya, buru-buru mencuci wajah dengan lumpur. Saat Antika hendak melangkah maju, tiba-tiba sebuah mobil berhenti. Canon tidak berani menoleh meskipun mendengar suara Antika. Dia tidak menoleh sampai langkah kaki Antika menjauh. Melihat wanita yang dia cintai kini bersama pria lain, hati Canon hancur. Tapi dia hanya bisa melihat mereka pergi dan kembali ke selnya dalam diam. Tengah malam, dia duduk sendirian di pintu dan menangis diam-diam. Sang preman datang menghiburnya. Meski tahu Antika sudah bersama pria lain, Canon tetap tidak bisa menahan cintanya. Ketika Dao datang berkunjung lagi, Canon bertanya tentang kondisi Antika. Dao menjawab bahwa Antika sudah bersama pria lain dan menyarankan Canon melupakannya. Namun, yang tidak Canon tahu adalah meskipun ada pria yang melamar Antika, dia tidak pernah memberi kesempatan pada pria itu. Karena Antika belum pernah melupakan Canon.
Dia selalu memikirkan momen yang mereka lalui bersama. Sang preman melihat Canon yang lesu, mencoba meyakinkannya untuk melupakan gadis itu. Yang membunuh kita adalah kenangan, katanya. Tapi Canon menjawab, tapi justru karena kenangan itulah aku tidak bisa berhenti mencintainya. Antika melihat berita tentang amnesti di televisi. Setelah menelepon, dia tahu bahwa Canon juga mendapat pengampunan dan akan bebas. Antika sangat bahagia, tapi sahabatnya tidak senang saat mendengar kabar itu. Dia tidak menerima bahwa mereka akan bersama lagi. Keduanya bertengkar dan akhirnya memutuskan untuk tidak berteman lagi. Meskipun begitu, Antika tidak ingin menyerah dan bertekad menjemput Canon di depan penjara. Dia mulai berdoa untuk Canon. Pagi itu, dia juga mempersiapkan bunga untuk Canon. Hari pembebasan Canon tiba. Dia senang mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya, berjanji akan bertemu lagi di luar setelah mereka semua bebas. Canon mengenakan pakaian barunya, membawa pena yang diberikan Antika. Saat dia keluar, dia melihat teman-temannya dan memeluk keluarganya. Tapi kemudian terdengar suara Antika memanggil namanya. Ketika berbalik, dia melihat Antika membawa bunga. Gadis setia yang menunggu kekasihnya keluar dari penjara. Dia senang bisa bertemu, tapi juga kecewa. Antika, aku tidak bisa bersamamu lagi, katanya. Jika tidak bersamaku, kamu pasti bisa bahagia dengan pria lain. Antika menangis dan berkata, itu bukan kehidupan yang kuinginkan. Kebahagiaan adalah ketika kita bersama, hidup sederhana tapi saling mencintai. Dia memohon dengan tatapan penuh harap, tapi Canon menolaknya dengan kejam. Kita tidak usah bertemu lagi, pulanglah. Dia pergi dalam kesedihan, tak berani menoleh. Tapi naluri wanita Antika merasakan ada yang tidak beres. Dia melihat bayangan Canon menjauh dan tak bisa menahan air mata. Saat kembali ke rumah, Antika menemukan pria yang melamarnya sedang menunggu. Tapi dia menolak lamaran itu dengan tegas, karena dia masih belum bisa melupakan Canon. Malam harinya, Antika tidak menyerah dan pergi ke rumah Canon lagi. Ibunya berbohong, mengatakan bahwa Canon sudah pindah. Dia menyarankan Antika untuk mencari pria lain yang lebih layak dicintai. Tapi Antika tetap tidak menyerah dan berkata bahwa bahkan jika dunia berakhir, aku akan tetap mencintainya. Tidak ada yang bisa mengubah perasaanku. Percakapan itu ternyata didengar oleh Canon yang bersembunyi di lantai atas. Dia menangis melihat Antika begitu hancur karena dirinya. Antika terus berdoa, bahkan 3 kali menelepon untuk mencari tahu di mana Canon berada. Tapi saat dia sedang menemui klien dan hendak naik lift untuk pergi, tiba-tiba Canon muncul di hadapannya. Dia segera berlari pergi sebelum Antika sempat bereaksi. Antika buru-buru mengejarnya, tetapi dia terjatuh. Melihat itu, pria yang menyukainya, yaitu Palit, segera membantu dirinya. Canon memperhatikan mereka dengan diam. Setelah mereka pergi, Canon muncul dari tempat persembunyiannya dan dengan percaya diri melangkah keluar. Namun, saat dia tiba di lokasi wawancara kerja, ternyata sudah terlambat dan dia pun gagal lolos seleksi. Dengan kecewa, dia kembali ke rumah. Tapi terkejut saat melihat Antika sudah menunggunya di sana. Apakah mereka berdua masih bisa kembali bersama? Antika tetap setia pada Canon sejak awal dan telah menunggunya sejak hari pertama dia dipenjara secara tidak adil. Aku berharap kita bisa memulai kembali, kata Antika sambil bertanya mengapa Canon terus menghindarinya. Namun, jawaban Canon sungguh tak terduga, karena aku tahu kita tidak ditakdirkan bersama. Dia terus mencela dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia tidak pantas untuk Antika dan membujuk Antika agar tidak membuang waktu untuk dirinya lagi. Antika sangat sedih mendengar semua itu, mengatakan bahwa Canon adalah pria baik yang selalu memikirkan orang lain dan bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya. Tapi Canon menahan perasaannya sendiri dan mengatakan kepada Antika bahwa dia tidak pernah mencintainya. Aku hanya memanfaatkanmu untuk mendekatimu dan menipu ayahmu demi uang, katanya. Antika tak percaya apa yang dia dengar dan berusaha menggenggam tangannya, tapi Canon menepisnya dengan kasar.
Setelah itu dia mengembalikan pena yang pernah diberikan Antika kepadanya dan berkata, "Tidak akan pernah ada apa-apa antara kita." Melihat Antika tetap keras kepala, dia mendorongnya lebih keras dan berteriak agar dia pergi. Antika terpaku dan berjalan menjauh dalam keheningan. Saat melihat Antika pergi, Canon menangis seperti anak kecil. Melihat Antika sedih sendirian, sahabatnya pun datang menghiburnya. Dia tahu bahwa Antika sangat sedih karena Canon, jadi dia memutuskan untuk mengajak Antika keluar untuk bersantai. Akhirnya, sahabatnya mengatur pertemuan dengan Palit, berharap mereka bisa menjadi pasangan. Tapi yang mengejutkan, Palit datang bersama Canon untuk menemui Antika. Saat melihat wajah Canon, Antika tampak bingung. Yang membuatnya lebih terkejut adalah kenyataan bahwa kedua orang itu tersenyum kepada Antika dengan sangat alami. Setelah sahabatnya memperkenalkan mereka, Palit mengatakan bahwa baru-baru ini dia sempat mengalami bahaya, dan orang yang menyelamatkannya adalah Canon. Setelah mendengar penjelasan itu, mereka hendak pergi agar Canon bisa tinggal bersama Antika. Tapi secara tak terduga, Canon berkata, "Tahukah kamu, aku sangat senang melihat kamu dan Palit bersama. Kalian sangat cocok." Kata-kata ini sangat melukai hati Antika. Yang lebih menyakitkan lagi adalah tatapan acuh tak acuh dari Canon. Antika pun berpaling karena marah. Melihat itu, sahabatnya berlari mengejarnya. Canon tidak bisa lagi berpura-pura tersenyum dan hanya bisa menyimpan kesedihannya sendiri. Antika pun bertanya kepada sahabatnya, mengapa Canon muncul di sini? Dia tidak ingin tinggal di tempat itu lagi dan bersikeras untuk pergi. Ketika dia kembali dan melihat Canon mengejarnya, hatinya berdebar keras. Hal itu membuat Antika sangat sedih, tetapi dia tidak tega untuk benar-benar pergi. Keempat dari mereka akhirnya pergi menanam pohon bersama. Canon tidak benar-benar berniat menanam pohon. Dia hanya terus memperhatikan Antika dan Palit. Secara tidak sengaja, ponselnya jatuh ke dalam air dan rusak. Saat dia menoleh, dia melihat Palit dan Antika semakin akrab. Hatinya sakit, tapi dia tidak berani melangkah lebih jauh. Dia hanya bisa menyaksikan Palit memeluk Antika dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, dia pergi ke warung membeli ramuan untuk diberikan kepada Palit agar merawat Antika. Saat melihat Palit menceritakan tentang Canon kepada Antika, Antika tampak tidak tertarik. Namun, Canon berpura-pura mendekati sahabat Antika dan mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada gadis itu pada pandangan pertama karena wajahnya yang cantik dan manis. Antika yang kecewa pun pergi. Ternyata, Antika telah memberitahu Palit tentang hubungannya dengan Canon. Palit yang sangat marah pun mencari Canon untuk mengonfrontasinya. Tapi Canon buru-buru menjelaskan, "Aku hanya ingin dia bahagia. Dia lebih cocok denganmu daripada denganku. Tolong buat dia melupakan aku dan cintai dia dengan sungguh-sungguh." Palit tidak mengerti apa maksud dari semua itu. Saat dia hendak bicara lebih lanjut, Canon tiba-tiba berkata, "Aku punya banyak hutang. Karena itu, tolong cintai Antika dan jaga dia." Palit makin bingung dengan semua ini. Kemudian, mereka berbicara dengan ayah Antika. Sang ayah juga berharap Palit bisa menikahi Antika dan berjanji akan membujuk putrinya. Ayah tidak punya banyak waktu lagi. Ayah ingin melihat kalian menikah sebelum ayah menutup mata. Palit setuju dengan permintaan itu, dan mereka pun memilih baju bersama. Namun, karena perbedaan pandangan, keduanya akhirnya bertengkar. Mereka kemudian menghadiri sebuah rapat perusahaan, dan betapa mengejutkannya, Canon juga hadir di sana. Saat melihat mereka masuk bersama, Canon tidak berani mengangkat kepalanya. Dia mendengar bahwa mereka akan bertunangan minggu depan. Hatinya seperti disiram air keras, tapi dia berusaha agar Antika tidak melihat dirinya. Mereka pun akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama. Canon maju dan mengucapkan selamat kepada Antika. Antika menjawab, "Terima kasih." Mereka berbincang sebentar, tetapi kehadiran Palit secara tidak sengaja mengganggu percakapan mereka. Ketiganya merasa canggung karena berada di tempat yang sama. Setelah itu, Palit mengajak Antika pergi bersamanya. Antika pun melangkah melewati Canon tanpa berkata apa-apa. Canon tidak berani menatap langsung.
Dia baru menoleh ketika mereka sudah jauh meninggalkannya. Dia hanya bisa diam melihat mereka pergi. Setelah kembali, Antika hanya bisa bersembunyi di kamar mandi dan menangis diam-diam. Ia memilih sebuah cincin bersama tunangannya, namun keduanya kembali bertengkar karena perbedaan pendapat. Mengumpulkan seluruh keberaniannya, ia memohon kepada ayahnya agar pertunangan mereka dibatalkan. Tak disangka, sang ayah bersikap keras dan tidak setuju. Hari itu, mereka juga membahas tentang tempat tinggal setelah menikah. Namun kembali terjadi perdebatan yang membuat Antika semakin yakin dengan keputusannya. Ia tidak ingin menikah dengan Palit, maka ia memberanikan diri untuk datang ke rumah Canon. Baru kemudian ia mengetahui bahwa ibu Canon telah meninggal dan bahwa ia telah berhenti dari pekerjaannya untuk membuka restoran di rumah. Canon mengeluh bahwa kini mereka seolah hidup di dua dunia yang berbeda. Yang membunuh kita adalah kenangan, katanya. Ia kemudian bertanya kenapa Antika datang menemuinya hari ini. Antika menjawab bahwa 2 minggu lagi ia akan menikah dengan Palit. Canon mengucapkan selamat dan berharap Antika bahagia. Ia tak yakin apakah ia bisa datang ke pernikahan itu. Namun Antika mendekatinya dan berkata bahwa ia tidak ingin menikah dengan Palit. Tanpa sengaja Palit mendengar kalimat itu. Canon mencoba meyakinkan Antika bahwa Palit adalah pria yang baik dan mencintainya, bahwa Antika akan bahagia bersamanya. Tapi Antika balik bertanya, apa itu bahagia? Kedudukan? Status sosial? Aku tak butuh itu. Yang aku butuhkan adalah cinta, dan aku hanya ingin menikah dengan orang yang aku cintai. Canon menyarankan bahwa Antika bisa belajar mencintai Palit, karena mencintai seseorang itu tidak mudah, sama sulitnya dengan melupakan seseorang. Kita tak bisa kembali ke tempat kita dulu pernah berada, katanya. Antika lalu bertanya, apakah kamu sudah menikah? Saat mereka berbicara, Canon menoleh ke belakang dan melihat Dao, dan Antika pun menyadari semuanya. Sesampainya di rumah, Antika melihat Palit sedang menunggunya. Palit berkata bahwa ia ingin menyerah. Dalam keadaan mabuk, ia menemui Canon untuk mengeluhkan perpisahan mereka yang menyedihkan. Setelah itu, ia marah dan pergi begitu saja. Tak disangka ada seseorang yang sengaja menabraknya hingga ia mengalami kecelakaan. Beruntung, Palit selamat. Keesokan harinya, Canon melihat berita kecelakaan mobil Palit di televisi dan langsung pergi ke rumah sakit. Tapi ia tak menyangka akan melihat Antika duduk sendiri sambil menangis di bangku. Ia pun duduk di sampingnya. Antika mengatakan bahwa ia menyalahkan diri sendiri, merasa bahwa kecelakaan itu terjadi karena dirinya. Canon buru-buru menghiburnya dan berkata bahwa justru dirinya lah yang menyebabkan semua ini. Antika tak mengerti maksud ucapannya, tapi tiba-tiba teringat akan apa yang dikatakan Palit sebelum mereka berpisah, bahwa Canon lah yang sengaja menjodohkan mereka. Antika bertanya langsung, benarkah kamu yang mendorong aku dan Palit untuk bersama? Canon hanya mengangguk pelan. Antika akhirnya memahami semuanya dan bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Canon menjawab, aku pikir ini yang terbaik untukmu. Antika sangat kecewa, tak bisa mempercayai bahwa Canon bisa menyerahkan orang yang ia cintai kepada orang lain. Setelah itu, Antika pergi. Tak lama, Atibet berhasil menemukan investor baru untuk perusahaannya. Namun Antika merasa sangat curiga. Setelah membaca dokumen awal, ia segera mencari pengacara untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ia tidak menyangka bahwa Atibet tengah berbicara dengan asisten pribadinya. Ia pun meminta bantuan Canon untuk menyelidiki masalah tersebut. Canon dan rekannya melewati banyak proses penyelidikan dan menemukan bahwa orang yang menyewa kantor tersebut sebenarnya adalah bawahan Atibet. Ia memberitahu hasil penyelidikan kepada Antika, dan keduanya merasa bahwa Atibet hanya ingin memanfaatkan investasi sebagai kedok untuk menguasai seluruh saham dan kendali perusahaan. Antika sangat berterima kasih atas bantuan Canon. Mereka hanya bermaksud untuk mengucapkan beberapa kata tulus, tapi tak disangka semuanya berubah saat Atibet muncul. Antika berkata beberapa kalimat pada Canon, lalu pergi. Canon lalu mengantar makanan ke lokasi syuting, itu hari ulang tahun adik perempuannya. Tapi tanpa diduga, ia bertemu dengan Atibet di sana.
Keduanya terkejut mendengar semua orang bergosip bahwa Atibet sedang jatuh cinta pada adik perempuan Canon. Dan Atibet pun tahu bahwa Canon mencintai Antika. Sekarang, sang adik harus memilih antara kakaknya atau kekasihnya. Atibet datang dengan gembira untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Canon. Tapi tidak menyangka bahwa musuh yang selama ini ia benci ternyata adalah kakak dari gadis itu. Atibet merasa dirinya telah tertipu, lalu berbalik dan pergi. Adik perempuan Canon langsung mengejarnya. Melihat adiknya tidak hanya dibenci tetapi juga dimarahi seperti anak kecil oleh pria itu, Canon marah dan mencoba menghentikannya. Tapi tak disangka, adiknya masih dibutakan oleh cinta. Ia berkata pada Canon, "Aku adalah istri Atibet." Canon sangat terkejut mendengar itu. Ia ingin memberi pelajaran pada pria itu, tapi melihat adiknya melindungi dan membantu pria itu bangkit, kemarahannya semakin memuncak. Ia memerintahkan adiknya untuk segera pulang. Namun adiknya tidak hanya menolak, ia bahkan berkata, "Jangan ikut campur dalam hidupku lagi, jangan anggap aku adikmu. Aku bukan adikmu lagi." Canon sangat sedih mendengar hal itu. Ia benar-benar merasa kehilangan adik perempuan yang telah ia lindungi selama ini. Ia lalu memperingatkan Antika untuk waspada terhadap Atibet karena mungkin pria itu punya niat tersembunyi. Sekretaris Antika lalu menelepon, meminta Canon untuk datang ke rumah Antika pukul 8 malam untuk membicarakan sesuatu. Canon kebingungan setelah mendengar itu, tapi ia tetap memutuskan untuk datang. Namun ternyata Atibet sudah bergerak lebih dulu. Ia menembak mati ayah Antika. Mendengar bahwa Canon akan datang, Atibet segera bersembunyi dan menunggu. Begitu Canon masuk, ia langsung diserang dan pingsan. Mereka lalu menggunakan Canon untuk meninggalkan sidik jarinya di senjata tersebut. Setelah itu, seorang pria mengenakan pakaian milik Canon masuk ke dalam rumah, membuat para pelayan salah sangka bahwa Canonlah yang membunuh sang ketua lalu melarikan diri. Beberapa orang membawa Canon ke pintu belakang. Atibet bermaksud menjebak Canon dan menjadikannya kambing hitam dalam kasus pembunuhan ini. Namun, salah satu pelayan menyadari ada yang tidak beres dan segera menemui tuannya, lalu langsung menelepon polisi setelah menemukan bahwa sang ketua telah tertembak. Saat Antika kembali ke rumah, ia mendapati ayahnya telah meninggal dunia dan hatinya dipenuhi duka. Setelah diinterogasi, polisi mengetahui bahwa orang terakhir yang ditemui oleh sang ketua adalah Canon, sehingga mereka langsung mencurigainya. Namun, Antika tidak mempercayai hal tersebut. Ia yakin bahwa pelaku sebenarnya adalah orang lain. Setelah Antika pergi, Atibet kembali bermain sandiwara dengan menangis dan berkata bahwa cinta memang membutakan. Ucapannya ini malah membuat polisi semakin curiga terhadap Canon. Di sisi lain, Canon terbangun dari pingsan dan masih bingung dengan semua yang terjadi. Ia harus naik taksi untuk pulang, tetapi ternyata polisi sudah bersiap menunggunya. Ia difitnah sebagai pelaku pembunuhan dan terpaksa melarikan diri. Tidak lama kemudian, ia berhasil sampai ke tempat persembunyian, tapi polisi datang menyergap. Melihat polisi, beberapa orang panik karena mengira mereka akan tertangkap. Namun, ternyata yang terlihat hanyalah seorang gadis kecil. Ternyata Canon belum ditemukan oleh polisi karena ia telah menipu mereka dengan sengaja. Penembak jitu bahkan sudah menerobos rumah Dao, namun mereka tetap tidak menemukan Canon. Ia dan Dao berhasil lolos dari bahaya. Setelah merasa aman, Canon mulai khawatir dengan kondisi Antika. Melihat kekhawatirannya terhadap Antika, mereka pun kembali bertengkar. Setelah mendengar bahwa Canon telah melindungi Antika, Dao kecewa dan pergi. Di sisi lain, Antika datang untuk membaca surat wasiat yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ia terkejut karena ayahnya menunjuk Atibet sebagai ketua perusahaan. Yang lebih mengejutkannya lagi, setelah Atibet menjabat, ia tidak hanya membuang semua barang milik ayahnya, tapi juga mengusir Antika dari perusahaan. Canon pun membaca surat wasiat itu dan mendapati bahwa Atibet yang menjadi ketua perusahaan. Ia tidak percaya bahwa sang ketua akan melakukan hal itu dan curiga bahwa semua ini adalah akal-akalan Atibet. Ia khawatir Atibet akan mencelakai Antika dalam langkah selanjutnya dan ingin segera kembali untuk membantunya. Namun dicegah oleh dua sahabatnya.
Setelah berpikir matang, Canon berpura-pura mencuci piring. Namun, saat keduanya lengah, ia diam-diam kabur dan bergegas ke kota tempat tinggal Antika. Canon kemudian mencari bantuan dari adik perempuan Canon yang bernama Compon. Tetapi karena sudah dibutakan oleh cinta, sang adik justru ingin kakaknya mati. Antika yang kecewa pergi meninggalkan tempat itu, namun tanpa ia sadari adegan itu disaksikan oleh Athibet. Ia khawatir adik Canon mengatakan sesuatu kepada Antika. Maka ia memerintahkan anak buahnya untuk mengurus Antika dan memperingatkannya agar tidak mengganggunya lagi. Setelah menerima uang, si tangan kanan Athibet pun mulai menjalankan rencananya. Ia menebarkan paku di jalan menuju rumah Antika, menunggu mobil Antika melewati jalur tersebut dan mengalami ban kempes. Saat Antika keluar dari mobil untuk memeriksa, pria itu muncul dan mengancamnya agar diam atau akan ditusuk. Ia kemudian memaksa Antika masuk ke mobilnya dan berencana membawa Antika entah kemana. Nasib Antika pun jadi tak menentu. Canon yang kebetulan ada di dekat lokasi melihat mobil itu melaju kencang, lalu segera naik ke mobil Antika dan mendapati bannya bocor dan ponsel Antika tertinggal. Namun Antika sudah tak ada. Ia langsung merasa ada sesuatu yang buruk terjadi dan segera mengejar. Mobil itu berhenti. Antika mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, namun dihentikan oleh si penjahat. Antika bertanya apa yang dia inginkan, apakah uang? Tapi si pria menjawab bahwa dia tidak butuh uang, ia hanya ingin menodai Antika. Saat melihat Antika masih berusaha melawan, pria itu semakin terpancing. Melihat wajah cantik Antika, niat jahatnya semakin kuat. Tapi setelah upaya keras, akhirnya Canon berhasil menemukannya. Ia langsung memukul pria itu hingga pingsan, lalu mengambil tongkat dan menghantamkannya ke tubuh si bajingan itu. Pria itu ketakutan dan langsung kabur dengan mobilnya. Canon dan Antika saling berpelukan, mengucap banyak kata penuh kelegaan dan tangis. Di momen pertemuan itu, Antika benar-benar merasa bahagia. Karena khawatir Antika akan kembali dalam bahaya, Canon memutuskan untuk pergi bersama Antika. Mereka mengganti pakaian dan bersiap membeli tiket. Namun, ketika mereka hendak naik ke dalam mobil, mereka melihat ada beberapa polisi dan sang sopir mendesak Antika segera masuk. Antika tidak punya pilihan lain selain naik lebih dulu. Dari kejauhan, Canon melihat mobil itu melaju dan segera mengejarnya. Dia menggenggam tangan Antika dan berjanji tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Kemudian mereka berangkat bersama sambil bergandengan tangan. Canon membawa Antika ke rumah sahabatnya dan memberitahu sahabatnya bahwa dia menyimpan dokumen rahasia milik ayah Antika sebelum sang ayah meninggal. Karena itu dia sempat ditembak dan dirawat di rumah sakit. Dokumen itu kini disembunyikan di tempat yang aman dan waktunya sudah tepat untuk menyerahkannya kepada Antika. Antika berkata kepada Dao bahwa dia perlu membeli sesuatu, jadi mereka pergi ke kota bersama. Tanpa mereka sadari, anak buah Athibet sedang mencari Canon karena dia menjadi buronan. Mereka tak tahu apakah akan ditemukan atau tidak. Saat melihat polisi datang, mereka segera bersembunyi dan lari ke belakang, tapi tak sengaja menabrak seorang nenek. Keributan itu menarik perhatian polisi yang kemudian mulai mencari mereka. Setelah berhasil kabur, mereka bersiap naik ke mobil, namun mereka malah dilihat oleh anak buah Athibet. Saat sedang bersiap kabur, anak buah Athibet mencegat mereka. Satu orang menyerang Canon, satu lagi mengejar Dao dan Antika. Tak disangka, Dao dan Antika malah balik menyerang seperti dua singa betina. Karena ketakutan, si pria mengeluarkan pistol dan mengancam mereka. Canon yang melihat Antika dalam bahaya langsung menerjangnya. Dan setelah keributan itu, keempat orang itu berhasil kabur. Mereka lari secepat mungkin. Masih sempat bercanda mesra seperti pasangan. Saat mereka menyeberangi sebuah aliran sungai, teman Canon mengatakan bahwa Dao sedang hamil dan perlu istirahat. Mereka pun berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Melihat bagaimana Canon merawat Antika dengan penuh perhatian, Dao merasa cemburu. Ia berdiri dan memutuskan untuk berjalan lebih dulu, kemudian menemukan sebuah gubuk kecil kosong. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana sebelum melanjutkan perjalanan esok hari.
Setelah hanya tersisa berdua, Dao memperingatkan Antika untuk tidak ikut campur dalam urusan cintanya dengan Canon. Percakapan mereka didengar oleh Canon yang ternyata ada di dekat situ. Ia marah pada Dao karena telah memarahi Antika dan sekali lagi membela Antika. Merasa kecewa, Dao memilih pergi. Canon berencana mengatakan kebenaran kepada Antika tentang hubungannya dengan Dao, bahwa pernikahan mereka sebenarnya hanyalah formalitas. Namun, dalam kemarahannya, Antika menolak mendengarkan penjelasan apapun. Tiba-tiba, Antika datang terburu-buru dan memberitahu bahwa Dao jatuh sakit dan demam. Mereka langsung mengecek kondisinya dan mengetahui bahwa Dao terkena malaria. Mereka pun membagi tugas. Canon dan temannya mencari obat ke rumah-rumah sekitar, sementara Antika tinggal untuk merawat Dao. Namun, mereka tak tahu bahwa bahaya sedang mengintai. Orang-orang suruhan Atibet menemukan jejak mereka dan sedang menuju lokasi, sementara polisi juga sudah mendapatkan informasi dan bergerak ke arah yang sama. Di bawah perawatan Antika, kondisi Dao sedikit membaik, tapi saat Antika baru saja selesai memasak dan kembali, ia terkejut melihat para pembunuh dan anak buah mereka telah tiba. Ia segera menggendong Dao dan bersembunyi di belakang gubuk. Mereka kemudian menyerang para penjahat dari belakang dan membuat mereka panik karena terkena jebakan air panas. Saat itu, Canon hendak kembali dengan membawa obat. Mereka malah bertemu polisi dan terpaksa lari ke dalam hutan. Secara tak sengaja, mereka melintasi jembatan yang sudah dikepung dari dua arah. Tak ada jalan lain selain menyerah. Canon melihat sekeliling dan langsung melompat ke sungai. Sementara itu, Antika mencoba membawa Dao yang lemah untuk melarikan diri. Dao menyuruh Antika meninggalkannya dan menyelamatkan diri sendiri, tapi Antika menolak dan memilih tetap bersamanya. Dalam pelarian, Dao bertanya kenapa Antika masih baik padanya padahal ia pernah mengganggu hubungan Canon dan Antika. Antika menjawab bahwa ia tidak menyalahkan Dao dan cinta bukanlah sesuatu yang salah. Tersentuh oleh perkataan Antika, Dao akhirnya mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia hamil karena pernah diperkaos dan Canon menikahinya hanya demi bertanggung jawab membantunya saja. Dao mengaku bahwa Canon tidak pernah mencintainya karena satu-satunya yang Canon cintai adalah Antika. Baru saja mereka saling membuka hati, tiba-tiba si pembunuh muncul dan mengacungkan pistol ke arah mereka. Dao diam-diam menggenggam tanah dan bersiap. Ketika mereka dipaksa bergerak maju, Dao tiba-tiba melawan dan berusaha merebut pistol. Bersama Antika, mereka saling bahu-membahu melawan si pembunuh. Saat tembakan terdengar, semua orang terkejut. Mereka menjatuhkan si pembunuh ke dalam lumpur dan mencoba kabur. Namun, dua orang anak buah si pembunuh memblokir jalan. Saat itu, si pembunuh menodongkan pistol ke arah mereka. Melihat wajah Dao yang semakin pucat, ia malah tersenyum kejam dan menarik rambut Dao dengan kasar. Tapi tiba-tiba sebuah batu menghantam kepala si pembunuh. Itu adalah Canon, yang datang tepat waktu. Pertarungan sengit kembali terjadi dan Canon berhasil menendang si pembunuh hingga jatuh. Temannya buru-buru menarik Canon dan yang lain untuk melarikan diri. Tapi si pembunuh sempat mengambil pistol dan mengejar. Dalam pelarian, Antika terjatuh. Canon menghampiri dan memeriksa lukanya tanpa menyadari bahwa si pembunuh sudah mengincar mereka lagi. Melihat itu, Dao langsung melompat dan menjadi tameng hidup, menahan peluru dengan tubuhnya demi menyelamatkan Canon. Canon menangis penuh penyesalan. Si pembunuh berdarah dingin itu tak hanya membunuh Dao, tapi juga anak yang dikandungnya. Canon marah dan menyerang untuk membalas kematian Dao. Saat mereka bertarung, si pembunuh mencoba mengambil pistol lagi dan membidik Canon. Namun, terdengar tembakan, Antika terkejut. Ternyata yang menembak adalah sahabat dekat Canon. Ia datang tepat waktu dan menembak si pembunuh hingga roboh. Mereka segera mengangkat Dao ke atas perahu sebelum dia meninggal. Ia menyerahkan cincin yang dulu pernah diberikan Canon dan meminta Antika membawanya kembali untuk membuktikan bahwa Canon tidak bersalah. Antika mengiyakan dan Dao memohon agar bisa memeluk Canon sekali lagi. Dalam pelukan itu, ia perlahan menghembuskan napas terakhirnya. Canon memenuhi permintaan Dao dan meminta temannya membawa jenazahnya kembali ke kampung halaman. Canon dan Antika kembali ke Bangkok dan bersumpah untuk menjatuhkan Atibet.
Saat Antika membawa Canon pulang, seseorang datang berkunjung. Canon panik dan bersembunyi. Ternyata itu pacar Sa, pria yang pernah memberi mereka tempat tinggal. Mereka pun berdiskusi bertiga untuk melawan Atibet. Pacarnya mencari seseorang untuk meniru suara Sa dan menyamar. Mereka menjalankan misi besar untuk menjatuhkan Atibet lewat pacarnya sendiri. Setelah semuanya siap, mereka mengirimkan video yang mengungkap kejahatan Atibet ke pacar Atibet. Tanpa sadar, wanita itu terjebak dan menceritakan hal ini kepada Atibet. Namun, Atibet hanya mencari-cari alasan untuk mengabaikannya begitu saja. Antika kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk mengancam Atibet menggunakan video, memaksanya menandatangani perjanjian pengalihan hak kendali perusahaan. Ia mengancam bahwa jika Atibet tidak menurut, maka video itu akan diserahkan kepada polisi. Tapi Atibet yang licik dan berhati serigala tidak mau melepaskan kendali perusahaan begitu saja. Ia pun mengutus seseorang untuk membuntuti dan berencana membungkam Antika dengan membunuhnya. Namun, rencana tersebut tak berjalan mulus karena pacar Atibet secara tidak sengaja mengetahuinya. Menyadari situasi semakin gawat, Atibet tahu bahwa ia harus segera mengambil tindakan. Sesuai permintaan Canon, Atibet memegang berkas dan memeriksanya dengan penuh percaya diri. Saat hendak menandatangani, ia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak lalu berkata kepada Antika, "Kau pikir aku sudah tak punya jalan keluar lagi, ya?" Ketika keduanya masih bingung, Antika menerima telepon dari temannya yang mengatakan bahwa polisi telah tiba. Barulah mereka sadar bahwa Atibet sedang bermain licik dan mulai berpikir cara melarikan diri. Tiba-tiba Atibet mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah Canon. Hanya tinggal menarik pelatuk untuk mengakhiri segalanya, tetapi teman Canon segera melompat menghalangi. Dalam kekacauan itu, 3 dari mereka tanpa sengaja menekan pelatuk. Polisi yang mendengar suara tembakan segera curiga dan berteriak, "Cepat ke sini! Semuanya, diam di tempat!" Pria itu berusaha menghentikan Atibet agar Canon dan Antika bisa melarikan diri. Saat mencoba turun dari tangga, Antika terjatuh. Canon membantu, tapi pada saat itu polisi telah mengepung mereka dan memerintahkan mereka mengangkat tangan. Polisi memeriksa tubuh Canon, sedangkan Antika diam-diam mengambil tongkat dan memukul polisi itu. Canon juga dengan sigap mengambil pistol dan menjelaskan kepada polisi bahwa dia bukan pelaku sebenarnya, bahwa Atibetlah dalangnya. Canon lalu melepaskan peluru dari pistol, meletakkannya, dan menarik Antika kabur. Apa yang tidak diketahui Canon, polisi tersebut sebenarnya sudah menyadari bahwa dia memang tidak bersalah. Sementara itu, adik Canon melihat Atibet bersama wanita lain dan dilanda amarah. Ia menarik rambut wanita itu, namun malah dibuang begitu saja oleh Atibet. Wanita itu menangis terseduh, memohon agar tidak ditinggalkan, tapi tetap saja Atibet mendorongnya dan mempermalukannya. Ia berkata, "Lihat dirimu sekarang, siapa yang mau bersamamu?" Kemudian ia pun pergi meninggalkannya. Saat itu, Compon menyadari wajah asli Atibet dan menyesal telah mengkhianati kakaknya demi pria itu. Ia ingin pulang, tetapi justru mendapat kabar bahwa kakaknya, Dao, juga telah dibunuh oleh Atibet. Tangisnya pecah, dan ia memutuskan untuk menjebak Atibet agar mau bertemu dengannya. Tanpa diduga, Atibet melihat bahwa Compon sedang merekam pembicaraan mereka. Ia merebut ponselnya, tapi tak tahu bahwa Compon masih menyimpan satu rekaman lagi. Ia menelepon Canon dan mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu untuk Canon, berharap bisa bertemu dan memberikan bukti. "Kak, maafkan aku terlalu bodoh, aku sudah buta, dan sekarang tak bisa kembali lagi," kata Compon. Setelah berkata demikian, ia menelan segenggam pil. Ketika Canon tiba, yang ditemui hanyalah tubuh adiknya yang sudah dingin. Ia memeluk jenazah Compon dan menangis keras. Ia pun membawa tulisan terakhir Compon ke kantor polisi sebagai bukti bahwa Canon tidak bersalah. Setelah penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa Canon memang bukan pelaku. Namun, bukti-bukti tersebut masih belum cukup kuat untuk menjerat Atibet sebagai pembunuh sebenarnya. Mereka lalu memutuskan untuk mencari dokumen rahasia milik ayah Canon. Setelah mencari kemana-mana dan hampir menyerah, secara tidak sengaja mereka menjatuhkan bingkai foto.
Di sanalah mereka menemukan file penting yang selama ini dicari. Begitu mendapatkan bukti tersebut, polisi langsung bergerak dan menangkap Atibet di tengah acara pernikahannya. Namun Atibet tidak menyerah begitu saja. Ia pura-pura menyerah, lalu tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menyandera Antika. Ia menyeret Antika ke atap gedung dan mengancam polisi agar menyiapkan helikopter dan uang dalam waktu 20 menit. Semakin lama, Atibet makin tidak stabil. Canon yang khawatir Antika dalam bahaya nekat berlari menyelamatkan Antika. Ia menawarkan diri untuk menggantikan Antika sebagai sandera. Atibet malah senang dan merasa itu lebih menarik. Kalau begitu mati saja bersama, katanya dengan senyum gila. Antika berusaha melarikan diri, tapi Atibet menembaknya. Tembakan itu membuat Antika jatuh pingsan tepat di depan Canon. Polisi pun menembak mati Atibet. Canon segera membawa Antika ke ambulans. Dokter mengatakan bahwa peluru telah merusak tulang belakang Antika, dan walaupun ia sadar, ia kemungkinan akan lumpuh seumur hidup. Namun Canon tidak peduli. Ia percaya Antika akan bangun dan pulih. Ia pun membawa Antika ke pantai. Saat Antika berdiri dan mencoba berjalan, ia jatuh. Canon membantunya mencoba lagi tetapi masih gagal. Antika merasa putus asa, sadar bahwa ia mungkin tak akan bisa berjalan lagi. Namun Canon berkata, "Apapun yang terjadi padamu, aku akan tetap di sisimu dan merawatmu." Akhirnya keduanya menikah dengan penuh restu dari semua orang. Film pun berakhir di sini.